Hai, perkenalkan nama saya Christopher Marito Lumentobing dengan NIM C0E024037. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul SPT dan SSP. Yang pertama itu SPT atau Surat Pemberitahuan. Untuk pengertian atau definisinya, SPT itu adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran, objek pajak, dan atau harta serta kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ini dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu SPT tahunan, yang dimana itu adalah laporan pajak yang disampaikan setiap tahun, baik oleh orang pribadi maupun badan. Yang kedua itu ada SPT massa, yaitu laporan pajak yang disampaikan secara periodik atau biasanya setiap bulan, seperti PPN, PPh, pasal 21, atau PPh pasal 23. Berikutnya, tujuan dan fungsi dari SPT. Untuk fungsinya, fungsi utama SPT itu adalah sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban wajib pajak kepada negara. Melalui SPT, Direktorat Jenderal Pajak dapat memantau apakah wajib pajak telah menghitung dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Untuk tujuannya, SPT itu antara lain yang pertama, mengetahui jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, untuk menyampaikan laporan harta, kewajiban, dan penghasilan. Dan yang ketiga itu untuk menjadi dasar evaluasi dan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak. Selanjutnya, SSP atau Surat Setoran Pajak. Untuk definisinya, SSP ini itu adalah dokumen atau formulir yang digunakan untuk membayar atau menyetor pajak ke kas negara melalui bank, persepsi, atau kantor pos. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain atau pihak ketiga. Saat ini, bentuk SSP sudah banyak beralih ke sistem elektronik atau e-billing, di mana wajib pajak dapat membayar pajak secara online menggunakan kode billing. Artinya, saat ini untuk SSP itu sudah banyak melalui e-billing atau elektronik ini, yang dimana untuk melakukan pembayaran nanti akan menggunakan yang namanya itu kode billing untuk melakukan pembayaran di e-billing. Dan berikutnya itu ada fungsi dan tujuan SSP. Yang pertama itu sebagai bukti pembayaran pajak, yaitu artinya SSP menunjukkan bahwa wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar dan telah menyetorkan pajak ke kas negara. Itu pertama. Yang kedua, sebagai lampiran dalam pelaporan SPT. Artinya SSP biasanya dilampirkan bersama dengan SPT sebagai bukti bahwa pajak yang dilaporkan memang sudah dibayar. Kalau yang pertama itu sebagai bukti pembayaran, yang kedua sebagai lampiran dalam pelaporan SPT, dan berikutnya ketiga sebagai dokumen administrasi perpajakan, yang dimana petugas pajak dapat mencocokkan data dalam SSP dengan laporan SPT untuk memastikan kesesuaian jumlah pajaknya. Yang keempat itu sebagai arsip dan bukti hukum, yang dimana jika di kemudian hari terjadi pemeriksaan pajak atau sengketa, SSP bisa digunakan sebagai bukti sah bahwa pajak telah disetorkan. Artinya, SSP ini menjadi bukti yang kuat jika nanti ada dilakukan pemeriksaan atau terjadi sengketa. Dan yang kelima, sebagai alat pengendalian penerimaan pajak. Artinya melalui SSP ini, pemerintah dapat memantau
jumlah penerimaan pajak dengan lebih akurat. Oke, artinya SSP ini digunakan untuk mengendalikan penerimaan pajak negara. Artinya dengan pengendalian ini diharapkan agar pajak dapat dipantau dengan lebih akurat. Tujuan dari SSP. Tujuan utama dari adanya SSP itu adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang tertib, transparan, dan bisa dipercaya. Dengan adanya SSP, seluruh proses pembayaran pajak dapat ditelusuri dengan jelas, baik oleh wajib pajak maupun oleh petugas pajak. Selain itu, SSP juga bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, meningkatkan ketertiban administrasi pajak agar tidak terjadi kesalahan pencatatan, dan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi wajib pajak bahwa pajaknya sudah tercatat resmi di sistem pemerintahan. Untuk perbedaan SPT dengan SPSP itu ada di dalam tabel ini, bisa dilihat dalam tabel sudah susun rapi antara aspek, kepanjangan, fungsi, sifat, waktu penggunaan, tujuan, pihak yang mengisi. Untuk modern, untuk dari aspek dulu, itu SPT adalah surat pemberitahuan dan SSP itu adalah surat setoran pajak. Dari kepanjangannya sama dengan aspek, dan untuk fungsinya, kalau SPT ini sebagai laporan pajak yang terutang dan atau sudah dibayar oleh wajib pajak. Kalau SSP itu fungsinya sebagai bukti bahwa pajak telah disetorkan ke kas negara. Kalau berdasarkan sifat, kalau SPT ini itu sifatnya berupa laporan, sedangkan SPP itu berupa bukti pembayaran. Sementara kalau untuk waktu penggunaan, SPT dilaporkan secara berkala, seperti yang dijelaskan tadi, ada yang tahunan maupun berkala setiap bulan atau masa atau tahunan. Kalau SSP itu digunakan, waktu penggunaannya itu digunakan saat pembayaran pajaknya dilakukan. Untuk tujuan, SPT itu bertujuan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang harus dibayar. Sementara SSP itu tujuannya untuk menunjukkan bahwa pajak sudah benar-benar dibayar. Untuk pihak yang mengisi, kalau wajib pajak atau pihak yang mengisi SPT itu adalah wajib pajak atau pihak yang mewakilinya. Sementara untuk SSP, pihak yang mengisi itu wajib pajak atau pihak yang memotong atau memungut pajak. Kalau bentuk modernnya, SPT itu melalui e-filing atau pelaporan pajak secara online. Sementara SSP bentuk modernnya yaitu e-billing, yaitu pembayaran pajak secara online. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa SPT dan SSP merupakan dua hal penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. SPT digunakan untuk melaporkan jumlah pajak yang harus atau sudah dibayar oleh wajib pajak, sedangkan SSP berfungsi sebagai bukti bahwa pajak tersebut telah benar-benar disetorkan ke kas negara. Keduanya saling berkaitan dan menjadi dasar agar proses pajak berjalan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan. Dengan adanya SPT dan SSP, kegiatan perpajakan menjadi lebih jelas, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi sekarang sudah ada sistem elektronik seperti e-filing dan e-billing yang membuat proses pelaporan dan pembayaran pajak jadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Melalui pemahaman tentang SPT dan SSP, diharapkan masyarakat bisa lebih sadar dan taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.